Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kasih adalah hidup kita. Tanpa kasih hidup kita tidak sempurna, dan tanpa kasih kita tidak hidup. Kasih itu indah, seindah bunga yang bermekar. Tanpa kasih hidup kita hampa dan tidak berguna. Tidak ada gairah hidup untuk kehidupan. Injil Yohanes menggambarkan kepada kita tentang perintah baru, yakni perintah kasih. Perintah kasih ini diberikan kepada para muridnya agar mereka saling mengasihi di antara mereka. Sebelum kita melanjutkan ibadat kita, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita agar kita layak dan pantas di hadapan Allah. Saya mengaku kepada yang berdosa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramudia, kepada para malaikat yang Roh Kudus, supaya saya taat kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengantar kita hidup yang bersama. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, kami bersyukur dan sangat berterima kasih kepadamu atas segala kasih kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan sabdamu. Bantulah kami dengan kasih agar kami dapat mempersiapkan sungguh-sungguh sabdamu dan mampu berbagi kasih di antara sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penentara kami yang hidup yang memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah mempermuliakan dia juga di dalam muridnya, dan akan dipermuliakan di dalam dia dengan segera. Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku bersabda kepadamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula aku harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan yang saya bawakan pada hari ini adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, kasih adalah hidup. Tanpa kasih manusia tidak sempurna. Tanpa kasih manusia tidak hidup. Hidup itu harus dilandaskan dengan kasih. Tanpa kasih hidup seseorang itu hampa dan tak berarti. Contoh konkret dalam kehidupan ini yakni hidup berkeluarga. Jika dalam kehidupan berkeluarga, orang tua tidak menghidupkan kasih di dalam rumah, otomatis keluarga hancur dan dipercocokkan terjadi. Bukan saja terjadi dalam keluarga, tetapi dibias terjadi di luar masyarakat.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil Yohanes mengatakan bahwa menggambarkan kepada kita tentang perintah yang dikeluarkan oleh Yesus bagi para murid, perintah kasih. Perintah ini diberikan kepada mereka karena Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Maka itu Yesus memberikan perintah ini supaya mereka saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi mereka juga. Yesus bukan saja memberikan perintah kasih ini kepada murid-muridnya, tetapi ia juga memberikan perintah baru ini kepada kita sama dikasihi. Yesus dengan caranya meninggalkan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang yang akan tahu kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih, berangkat dari contoh dan Injil di atas, marilah kita hidup mendalami sikap Yesus yang penuh dengan kasih. Jika kita harus hidup dalam kasih, agar hidup kita bermakna dan penuh arti. Tanpa permasalahan hidup, cobaan kita dilepaskan segala permasalahan itu dan menanamkan kasih dalam keluarga dan hidup dalam satu komunitas. Marilah kita hidup dalam kasih dan kasih dalam kita. Hidup dengan kasih, karena kasih itulah semua. Amin. Doa. Tuhan Yesus adalah sumber cinta kasih yang menghidupkan. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya untuk hidup kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah semangat pelayanan bagi pemimpin gereja kami yang berada di pelosok-pelosok, agar mereka melayani umatnya dengan sangat kasih dan persaudaraan. Marilah kita mohon. Berkatlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin negara, ya Bapa, anugerahkanlah berkat kepada para pemimpin negara kami dengan kasih-Mu, agar dengan kasih-Mu mereka dapat melayani masyarakat dengan kasih, supaya masyarakat dapat hidup sejahtera tanpa perselisihan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kurang mendapatkan kasih sayang, ya Bapa, ulurkanlah tangan kasih-Mu kepada mereka yang kurang mendapatkan kasih sayang. Semoga menjamah hati mereka dan memeluk mereka dengan kasih-Mu, agar mereka tidak merasa diri mereka tidak berbahagia, namun berbahagia dengan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, kuatkanlah hati kami dengan cinta-Mu yang besar, agar kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau Yesus yang mengajarkan tentang kasih dan yang menghidupkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa yang dapat kami sampaikan kepadamu. Semoga kami Engkau himpun dan satu kasih dalam dan menjadi anggota gereja-Mu yang penuh kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami sangat berterima kasih atas santapan sabda-Mu pada hari ini. Semoga dengan sabda-Mu yang telah kami hayati bersama dapat menumbuhkan kasih di antara kami demi hidup dan masa depan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.